Baik, selamat beraktivitas buat teman-teman. Kembali lagi kita bertemu. Dan pada saat ini kita akan membahas tentang bagaimana cara pengelolaan aplikasi sistem keuangan desa atau SISKEUDES yang kita gunakan khususnya pada tahun 2024 ini. Nah, untuk pemula ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam hal penggunaan aplikasi SISKEUDES, mulai dari file, parameter, kemudian data entry untuk menginput kegiatan dalam berbagai bidang. Kan ada 5 bidang yang disediakan di aplikasi SISKEUDES. Jadi untuk menginput kegiatan dari bidang-bidang tersebut, maka otomatis kita masuk di menu entry, data entry, kemudian penganggaran, kemudian isian data anggaran. Nah, di isian data anggaran kita pilih desa, kemudian kecamatan, kemudian desa. Di sini saya contohkan ya, ini hanya untuk contoh saja. Saya pilih pemerintah Desa Bala Timur. Nah, seperti pembahasan kita pada video saya sebelumnya, bahwa sebelum kita menginput kegiatan di aplikasi ini, pertama kita harus menginput pendapatan, di mana pendapatan desa yang saya input ini disesuaikan dengan keadaan di desa kita. Kalau yang saya input ini adalah pendapatan yang pada umumnya itu dana desa dan alokasi dana desa, di mana dana desa atau DDS ini digunakan untuk bidang pembangunan, kemudian alokasi dana desa khusus untuk siltap tunjangan operasional pemerintah desa termasuk BPD. Nah, bagaimana cara untuk menginput kegiatan-kegiatannya? Kita mulai dari masuk di kegiatan. Seperti pembahasan saya sebelumnya, di sini saya sudah input bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Ini saya sudah input sampai di belanja siltap dan tunjangan kepala desa. Ada penyediaan siltap kepala desa, kemudian ada juga penyediaan tunjangan kepala desa, di mana saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa pada bidang kegiatan ini kita menginput dulu yang namanya pagu. Pagu anggaran ini adalah perakiraan biaya yang digunakan, di mana akumulasinya adalah jumlah siltap kepala desa per bulan dikali 12 bulan, ditambah jumlah tunjangan dikali 12 bulan. Nah, kita asumsikan bahwa pagu ini adalah total dari keseluruhan, di mana panduannya untuk menggunakan anggaran itu ada di pagu. Ini saya masukkan pagu 50 juta. Kemudian di paket kegiatan, di sini ada nilainya. Di ini penyediaan siltap kepala desa, nilainya ini saya contohkan saja 38 juta. Ini hanya untuk contoh saja. Kalau misalnya kita mau hitung yang realnya, itu kan siltapnya kepala desa itu adalah 2.200.000, misalnya 2.200.000 per bulan. Itulah 2.200.000 itu yang akan kita kali 12 bulan, dan itulah akan kita isikan di nilai penghasilannya dalam 1 tahun, karena ini akumulasinya selama 1 tahun. Kalau kita mau kalikan itu 2.200.000 gajinya 1 bulan dikali 12 bulan, itu nilainya adalah 26.400.000. Nah, di sini kalau misalnya ini kan saya hanya contohkan saja 38 juta. Ini bisa dirubah, bagi teman-teman yang ingin merubahnya silakan. Nah, begitu juga dengan tunjangan kepala desa. Tunjangannya ini kenapa saya isi 12 juta? Karena ini adalah akumulasi dari gaji tunjangan kepala desa 1 bulan 1 juta dikali 12 bulan selama 1 tahun, inilah nominalnya 12 juta. Kemudian kita masuk, saya akan perlihatkan cara menginputnya kembali. Untuk menginput
penghasilan dan tunjangan perangkat desa misalnya. Caranya adalah kita masuk di bidang kegiatan seperti pada video sebelumnya, kita masuk di bidang kegiatan dulu karena belanja tidak bisa kita input kalau tidak dibuatkan kegiatannya dulu. Maka kita harus masuk di kegiatan. Kemudian karena di sini sudah ada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, kita pilih. Kemudian kita di sub bidangnya inilah tempatnya kita akan tambah. Di sini ada tombol tambah. Setelah ditambah, maka ini di titik tiga ini atau tombol referensi kita pilih. Kemudian di kode subbidang kedua, kode subbidang pertama, penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan, dan operasional pemerintah desa itu yang kita pilih. Kemudian ini kan saya sudah pilih sebelumnya, jadi tidak perlu lagi kita pilih, tinggal kita masuk ini yang sudah saya pilih sebelumnya. Kemudian di sini paket kegiatannya kita tambah. Ini tadi kan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Sekarang kita masuk penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa. Nah, di penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa, kembali kita input untuk pagunya misalnya. Ini kan pagu adalah akumulasi dari gaji perangkat desa selama 1 tahun, di mana di setiap desa itu seperti di PMK aturannya desa dengan Permendes itu, setiap desa itu 11 orang perangkat desa ditambah kepala desa 1. Jadi pagunya di sini adalah akumulasi jumlah siltap dan tunjangan perangkat desa dikali 12 bulan. Nah, untuk mengantisipasi kekurangan atau lebih tinggi di anggaran daripada pagu, maka kita input dulu misalnya 300 juta. Nanti ini bisa kita sesuaikan, bisa kita hapus kembali setelah kita sudah klopkan siltap dan tunjangannya perangkat desa. Lokasinya seperti biasa, kita ketik desa mana. Kemudian waktunya, di pengisian waktu di sini seperti video sebelumnya, kita pilih 12 bulan karena ini adalah kurun waktu 1 tahun. Nah, di sini ada pilihan 12 bulan. Kemudian pelaksana kegiatannya, di mana pelaksana kegiatan ini yang sudah kita input sebelumnya di bidang perencanaan, kita pilih misalnya ini, yang saya pilih jabatannya juga ini di bawah. Karena kalau misalnya di bidang perencanaan kita input nama pelaksana kegiatannya misalnya si Budi, terus jabatannya si Budi dalam desa apa, akan muncul langsung di sini. Nah, keluarannya adalah tersedianya siltap dan tunjangan perangkat desa. Nah, volume keluarannya ini kan siltap dan tunjangan bisa kita pakai orang per bulan, bisa juga kita pakai nilai paket. Kalau misalnya saya pakai orang per bulan, kita input 11 orang. Karena kenapa 11 orang? Karena kepala dusun 4 orang, ditambah kepala seksi 3 orang, kepala urusan 3 orang. Nah, ini saya isi orang per bulan, saya pakai orang per bulan misalnya. Kita simpan. Nah, ini setelah itu kita buatkan lagi paket kegiatannya seperti tadi, seperti kegiatan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Begitu juga dengan penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa. Kita buatkan paket kegiatannya. Pertama, klik tambah. Ini ada tombol tambah. Nomornya terisi secara otomatis. Kemudian pilih penyediaan penghasilan tetap perangkat desa. Nilainya kita masukkan
misalnya 135. Ini akumulasinya ya, akumulasi dari semua penghasilan tetap perangkat desa sebanyak 11 orang di per bulan dikali 12 bulan. Nah, saya coba saja, ini contoh saja, saya input 135 juta. Ini untuk 1 tahun ya. Kemudian swakelola, kemudian target outputnya misalnya 11, karena ini 11 perangkat desa. Nah, di sini sudah ada jasa satuannya orang per bulan. Di atas ada penghasilan tetap perangkat desa, ada tunjangan. Kita pilih penghasilan tetap karena yang kita sementara input adalah penghasilan tetap perangkat desa. Ini dana desa kita ganti menjadi ADD karena sumber dana untuk siltap tunjangan itu adalah ADD. Seterusnya di sini tergantung kita, terserah kita mau pilih yang mana yang sesuai dengan bentuk kegiatannya. Kalau saya contohkan saja, saya pilih non fisik lainnya. Lokasi kegiatannya di mana, desa tempat penyelenggaraannya. Saya sesuaikan saja ya. Kemudian tagging atau pengelompokan ditambah, kemudian pilih tombol referensi, tombol titik 3. Di sini pilihannya banyak. Jadi kita pilih yang menurut kita itu adalah bagian dari kelompoknya. Kalau ini saya contohkan saja, saya pilih infrastruktur pemerintah. Nah, setelah itu simpan, kemudian tutup. Nah, setelah kita buat seperti ini, kita klik tombol simpan, maka otomatis ini penganggaran tentang penyediaan siltap perangkat desa sudah ada di dalam. Nah, sekarang karena yang kita input adalah siltap, begitu juga dengan tunjangan. Kita tinggal klik tambah, kemudian di sini kita ketik penyediaan tunjangan perangkat desa. Setelah itu kita masukkan nilainya. Ini kan yang ditunjang di setiap desa itu ada 6 orang, yaitu kepala urusan keuangan 1 orang, kepala dusun 4 orang, kemudian sekretaris desa. Jadi kita asumsikan saja misalnya 3 juta 300 lah 1 bulan. Itu jumlahnya. Ini hanya contoh saja. Teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di desanya masing-masing. Terus pola kegiatannya swakelola jangan di pihak ketiga kan. Kemudian target outputnya misalnya 6 orang per bulan. Saya ketik di sini 6. Kemudian pilih di sini tunjangan perangkat desa orang persatuannya orang per bulan. Nah, sama tadi ini dana desa sumber dananya kita ganti menjadi ADD. Sifat kegiatannya sama seperti tadi, saya pilih non fisik lainnya. Terserah teman-teman sesuaikan saja ya. Lokasi kegiatannya adalah lokasi nama desa tempat kegiatan ini terlaksana. Kemudian tagging atau pengelompokan. Ini juga taggingnya teman-teman sesuaikan yang menurut teman-teman ini yang lebih sesuai. Nah, sudah. Ini sudah kita simpan. Ya, saya rasa cukup sekian. Nanti jangan lupa ikuti terus video-videonya untuk terkait masalah penginputan anggaran di aplikasi sistem keuangan desa.